Teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu, anak muda yang sangat luar biasa, usianya baru 20 tahun, tetapi aktivitasnya segudang. Berbagai prestasi dan aktivitas-aktivitas organisasi telah dilakoninya. Hari ini kita akan diskusi bersama Putu Ida Darmianti. Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini saya kedatangan tamu yang spesial, anak muda yang keren sekali, pokoknya banyak prestasinya, banyak aktivitasnya. Selamat datang Putu Ida Darmianti. Putu, panggilannya Putu, Ida, Darmi, atau Yanti? Panggilannya Ida, Coach. Ida, selamat sore Ida. Apa Selamat kabar sore, Ida? Coach. Luar biasa. Untuk Coach sendiri gimana? Sukses luar biasa. Ya harus selalu luar biasa. Benar sekali. Oke. Jadi Ida ini Dara Ayu kelahiran 17 Agustus tahun 2000. Benar ya? Benar. Tepat pada saat kemerdekaan Republik Indonesia nih. Benar sekali, Coach. 21 tahun yang lalu. Betul Iya. ya? Jadi usianya 21 tahun. Mhm. Statusnya masih mahasiswa, tetapi juga sudah memiliki sebuah profesi sebagai master ceremony, sebagai MC ya, dan juga hobinya nari nih, nari tradisional, nari Bali maksudnya ya, Ida. Iya, nari tradisional. Nari Bali ya, dan sangat aktif di beberapa organisasi. Mhm. Luar biasa sekali, seperti ada Pro Bali Ambassador, kemudian komunitas Public Speaking Bali, dan beberapa organisasi lainnya. Dan Ida ini adalah Best Public Speaking di Pro Bali Ambassador, dan juga Best Upselling di Art Hotel Sanur Bali, siswa berprestasi di SMK Negeri 3 Denpasar, terus juga ada beberapa juara-juara juga, nanti saya nggak sampaikan semuanya, nanti Ida akan cerita-cerita. Ida, seperti Ida ini seperti apa sih masa kecilnya? Bisa cerita nggak masa kecilnya Ida tuh seperti apa sampai Ida mungkin remaja gitu? Jadi kalau dibilang masa kecil ya, Coach, Ida tuh orangnya benar-benar aktif juga emang dari kecil karena kebetulan Ida anak satu-satunya. Jadi bukan menutup kemungkinan juga karena Ida anak satu-satunya, tapi cuman kalau kayak orang-orang lain ada yang dimanja atau didiam di rumah aja. Tapi Ida tuh karena nggak punya saudara sama sekali, jadi kayak pengen nyari kegiatan gitu yang memang mungkin bermanfaat. Nah, muncullah ketika Ida emang dari TK suka hobi nari, jadi kayak ikut sanggar. Nah, dari ikut sanggar itu kemudian suka nari-nari di hotel juga, dan suka nari-nari di hotel, terus lihat yang namanya karyawan-karyawan di sana, kemudian kok kayaknya asik ya mereka-mereka itu, mereka kerja, kemudian kalau yang bekerja di hospitality itu pasti dilihat dari grooming kan, Coach, yang pertamanya. Terus dari grooming pun tertata banget, terus tidak kayak Rapi-rapi pengen, gitu ya? iya benar, rapi-rapi, kemudian kayak uh, tata krama mereka tuh ramah-ramah, jadi kayak Ida mikir gimana sih cara kerja mereka seperti itu, gimana sih caranya biar nanti seperti mereka kecil, emang pengen kayak gitu, Coach. Jadi Jadi emang mulai pengen, nari itu, hobi nari itu dari TK ya? iya dari TK emang sudah Dan suka ikut nari. dan mulai sebagai penari profesional itu, pentas di hotel itu mulai dari usia berapa itu? Dari SD, Coach. Dari SD sudah Ya. biasa itu. Jadi dari SD sudah biasa melihat kondisi hotel seperti apa, melihat Iya. orang-orang kerja di hotel, terus kok groomingnya keren-keren, Benar. rapi, terus sikapnya bagus gitu ya, Iya. profesional, itu udah terinspirasi dari lama ya berarti ya, Iya, sudah terinspirasi dari sejak kecil. dari sejak kecil. Dan eh, kalau kita lihat, kalau inspirasinya tumbuh dari sejak kecil, berarti emang dari kecil udah nih nanti saya sekolahnya di sekolah pariwisata aja gitu berarti ya.
Iya. Eh, Ida ini kan suka nari gitu ya, hobinya nari. Terus juga prestasinya banyak di public speaking. Cerita sedikit deh, kenapa akhirnya bisa berprestasi di komunikasi gitu ya, di public speaking, di mana sebenarnya tidak banyak orang nih yang memiliki kecakapan di sini. Sejak kapan lahir apa namanya passion untuk dalam bidang komunikasi itu, Ida? Kalau dibilang fashion dalam komunikasi itu lebih kepada zaman SMK. Karena pada zaman SMK, Ida dulu orangnya cenderung pendiam Coach Ya, sebenarnya. saya tebak ini kayaknya Ida ini prestasinya banyak di komunikasi, best public speaking dan banyak yang lain saya lihat. Tapi kok kalau saya nebak ini Ida ini sebenarnya kayaknya lebih condong ke pendiam dan lebih introvert nih. Ini menarik. Gimana ini? Berarti termasuk orang introvert ya, Ida? Kurang lebih iya Coach. Mhm. Masuk dalam kategori introvert lah ya, tidak terlalu suka sesuatu yang istilahnya yang terlalu rame gitu lah ya. Iya, Ya. pada Nah, zaman biasanya ini kan challenge tersendiri orang yang introvert tetapi berprestasi di komunikasi. Cerita deh, kenapa kok bisa? Ini menarik nih. Jadi pada zaman SMK emang dari dulu suka kegiatan terus tiba-tiba disuruh datang ke acara seminar. Dibilang sama guru Ida, Ida coba deh ikut seminar ini. Dan Ida tuh ternyata jadi salah satu perwakilan dari sekolah untuk ikut salah satu seminar di kewirausahaan. Nah, Ida dengan lagasnya ya udah datang-datang aja karena dibilangnya seminar coach. Dan pada seminar itu isi materinya tentu tentang kewirausahaan. Nah, di tengah-tengah sesi itu ternyata ada lombanya. Jadi dari materi yang dijelasin, terus gimana caranya dalam waktu kalau nggak salah 30 menit, Ida tuh disuruh buat proposal wirausaha dan setelah itu Business plan ya, proposal business plan. mengkomunikasikan. Iya, seperti business plan itu coach. Dan setelah itu mengkomunikasikan. Nah, dari situ dari mereka-mereka yang jelasin kok kayaknya bisa nih dengan dibilangnya kedok seminar, terus Ida ikutin aja dan coba untuk buat apa yang dari 30 menit itu dan dengan Ida komunikasiin dan disitulah berhasil gitu coach dapat di juara satu dalam uh, buat proposalnya. Dari situlah muncul, oh ternyata komunikasi itu asik ya, asalkan memang kalau kita tahu dan paham tentang apa yang mau kita komunikasikan, ataupun misalnya nanti kalau kita mau menjelaskan sesuatu, kita paham dengan product knowledge-nya. Jadi kayak gitu, Coach. Dari situlah muncul, emang Ida, kok kayaknya komunikasi nggak susah, nggak yang seperti yang dibayangin harus takut, yang penting kayak kamu mau dan kamu mau coba itu bisa. Jadi kayak gitu, Coach. Iya, iya. Ada poin yang saya dapatkan di sini. Artinya komunikasi itu ternyata gampang, bisa. Asal kita tahu apa yang mau diomongin gitu ya. Iya, Tahu benar. produk knowledge-nya, tahu tahu produknya apa yang mau dibicarakan. Ya, saya setuju itu. Karena tidak hanya berbekal bagaimana kita bisa tampil baik di depan publik, hanya berbekal kecakapan komunikasi, tapi salah satu elemennya itu yang terpenting adalah gimana sih kita memahami dengan sangat baik produk knowledge itu. Ya enggak? Dengan produk knowledge yang kita pahami, kita juga tahu bagaimana caranya menyampaikan di depan publik, bagaimana sikap tubuh kita, sikap tangan kita ketika berbicara, raut muka kita, ketika kita memahami itu komplit deh. Kenapa akhirnya memilih sekolah di SMK? Jadi karena emang dari dulu Ida pengen gitu di hospitality, jadi akhirnya memutuskan di SMK 3 dan ngambil di jurusan hotel accommodation. Dan kenapa lagi nih ngambil di hotel accommodation? Karena emang dari dulu lihat di front office tuh suka ketemu orang banyak, kemudian cara mereka ngomong, jadi kayaknya kok fun ya, asik gitu dengan ketemu orang-orang banyak. Dan di program itu kemudian ada yang namanya, kalau SMK vokasi itu kan ada yang namanya on the job training semasih SMK, dan itu kurang lebih waktunya 6 bulan. Nah di 6 bulan itu dari yang hotel accommodation
itu didapetin jadi belajar housekeeping dan front office. Nah, ketika on the job training itu dibebaskan boleh milih housekeeping atau front office. Namun dari banyaknya teman-teman kayak di masih SMK yang usianya masih 17 tahun, Ida masih kayak kira-kira bisa nggak ya di front office dengan usia 17 tahun terus berbekal knowledge yang memang masih pada saat itu belum sebanyak banget nih yang didapat di sekolah. Dan Ida memberanikan diri untuk coba interview di salah satu hotel dan ngambil front office. Tapi lucunya nih coach, pada saat interview Ida sempat kayak takut juga ngelihat kok saingannya kayaknya banyak, dan yang interview tuh semua udah masuk perguruan tinggi semua, dan sedangkan Ida masih SMK. Dan kayak kira-kira bisa nggak ya, sedangkan mereka udah kuliah, pasti berpikirnya jauh nih, knowledge-nya udah jauh daripada Tinggi Ida kira. gitu ya. Iya. Dan pada akhirnya ada interview 2 kali. Yang pertama itu sama HRD, dan yang kedua itu sama FOM-nya langsung. Ketika interview sama HRD, Ida ditanya, kamu yakin nyari front office? Iya, saya yakin, kan dari dulu emang Ida pengen kan. Habis itu karena dibilang dah saingannya banyak pada para orang kuliahan gitu, dan akhirnya dilanjutkan dengan interview bersama FOM. Ida sebelumnya udah kayak prepare coach. Jadi kayak gimana caranya Ida tuh bisa tampil beda dari mereka-mereka. Sedangkan meskipun Ida masih SMK gitu. Karena dengan tekad Ida yang kuat dan usaha gimana caranya supaya bisa dapat di front office, dan akhirnya memang berhasil dapat training di front office dari memang teman-teman Ida rata-rata yang mengambil housekeeping, dan Ida salah satunya dapat training di front office gitu coach. Oke. Nah, terus cerita deh terkait dengan public speaking ini, dengan komunikasi ini. Akhirnya Ida ini berlabuh kemana saja dari kemampuan berkomunikasi ini, akhirnya apa yang terjadi berikutnya? Dan dari dengan Ida sukanya komunikasi, dan setelah tamat SMK, Ida ingin kayaknya menambah skill gitu coach. Kenapa enggak dengan yang suka di komunikasi lanjut aja gitu, karena emang kalau misalnya kita suka sesuatu dibantu dengan fashion itu pasti akan berjalan sesuai gitu kan. Jadi muncullah di mana ya kira-kira bisa melanjutkan sekolah yang memang jurusannya yang itu relate dengan komunikasi, kemudian apalagi basicnya dia juga suka hospitality, dan muncullah salah satu kampus yaitu di Elizabeth Internasional, dan dari jurusan yang Ida pilih pun itu lengkap dari frontliner, kemudian communication dan digital marketing juga. Jadi Ida Jadi memutuskan jurusan hotel frontliner, communication, and digital marketing itu ya. Iya. Oke, sebelum ke sana, saya mau nanya, artinya setelah punya kemampuan public speaking, kemampuan berkomunikasikan bagus, akhirnya Ida kan masuk tuh seperti apa itu, Pro Bali Ambassador atau apa lagi itu yang saya lihat itu di CV-nya banyak. Iya. Itu gimana itu? Kapan dan gimana itu proses itu? Kebetulan ikut itu juga pas lagi masa-masa di kampus. Di Ida emang orangnya aktif kan, ikut suka di berbagai kegiatan. Nah, kenapa nggak coba gitu? Nah, dari nyoba ikut itu, dan ternyata Ida memang kepilih di salah satu nominasi untuk di public speaking. Jadi Ida masuk di public speakingnya Pro Bali Ambassador, karena kemarin-kemarin juga sebelum dari acaranya dihelat kayak finalnya itu, kita ada yang namanya karantina, kemudian kita ada namanya untuk pelatihan-pelatihan. Jadi itu enggak cuman semata-mata perlombaan langsung menang gitu, enggak coach. Jadi kayak kita memang dinilai dari sebelum-sebelumnya. Jadi ada yang proses-prosesnya. Dari situlah kita dilihat gimana kita pas hadir, kemudian gimana kita bisa mengkomunikasikan kepada orang banyak terkait dengan misalnya ada seminar nih, materi-materi yang disampaikan seperti apa. Nah, dari situ penilaiannya. Oke. Yang buat Ida menang kemarin itu
apa? Temanya yang bagus kah? Atau penyampaiannya yang bagus kah? Atau semuanya gitu? Kalau dari itu karena udah dinilai sebelum-sebelumnya, karena mungkin dari penyampaian sih kurang lebih coach. Jadi karena misalnya ada kemarin sempat waktu di acara Pro Bali dan itu ngundang salah satu profesional di bidang public speaking. Kemudian kita juga ditanya jawab gitu coach, gimana nih menurut kamu misalnya terkait dengan public speaking, terus apa nih yang bisa membuat orang tuh suka gitu dalam public speaking. Mungkin kayaknya gara-gara itu sih coach. Jadi kayak di final kemudian kita juga ada tanya jawab. Jadi tanya jawab yang singkat terkait dengan finalnya dan gimana penyampaian cara menjawab itu bisa meyakinkan kepada para juri gitu coach. Terus berbicara public speaking, komunikasi, hospitality, kira-kira menurut Ida penting nggak sih orang perhotelan, orang mahasiswa perhotelan memiliki kemampuan lebih ini? Terus kira-kira Ida lebih confident nggak karena Ida memiliki kemampuan lebih ini ketika nanti misalnya akan masuk ke dalam dunia industri? Justru penting banget coach karena nggak cuman di dunia kerja yang kita butuh public speaking, tapi di kehidupan sehari-hari pun kita juga perlu nih ilmu komunikasi ataupun ilmu public speaking. Nah, dengan public speaking itu menumbuhkan rasa kepercayaan diri khususnya buat diri kita sendiri. Jadi lebih pede nih buat ketemu orang, apalagi misalnya kalau di dunia hospitality jika kita berkarir apalagi di frontliner itu kan kita pasti bakal ketemu orang banyak nih, terus ketemu juga orang-orang luar, gimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Jadi itu memang penting banget sih buat kita. Ya, zaman sekarang memang kita tidak bisa hanya memiliki satu keahlian ya. Iya Jadi benar. kita harus memiliki keahlian pendukung lainnya. Lebih-lebih keahlian yang dimiliki adalah keahlian yang sangat relate dengan dengan jurusan atau program yang dipilih Ida saat ini, yaitu misalnya sekarang kuliahnya ngambil jurusan hotel frontliner and digital marketing. Jelas nih arah kedepannya Ida ingin berkarir, satu mungkin ingin di frontliner nih, di front office department di hotel, atau mungkin menjadi seorang corporate secretary gitu misalnya ya, atau mungkin menjadi orang yang akan handle digital marketingnya di industri perhotelan. Dan semua ini kemampuan komunikasi itu emang saya setuju bahwa kemampuan komunikasi itu tidak boleh dinomorduakan. Justru ini akan menjadi sesuatu yang lebih gitu ya. Nah, lebih-lebih kalau kita sudah memiliki core kompetensi kita di frontliner, digital marketing, hotel digital marketing, di satu sisi kita aware dengan perkembangan teknologi yang ada. Nah, yang seperti ini nih, kalau saya melihat bahwa talenta-talenta seperti Ida ini akan menjadi sebuah aset perusahaan ke depannya gitu, bukan menjadi liability. Jadi aset itu ya sesuatu yang sangat berharga dipertahankan karena mampu mengenerate revenue, mampu mentransfer nilai-nilai perusahaan dan juga mampu membuat citra positif perusahaan. Sedangkan liability itu adalah beban. Artinya siapa sih orang yang aset itu orang-orang yang termasuk kategori liability di perusahaan, bilanglah dalam tanda kutip seperti itu, adalah mereka yang hanya bekerja begitu saja, bahkan standar minimum di standar operating procedure pun tidak dilakukan. Gitu. Sedangkan yang dibutuhkan perusahaan saat ini adalah beyond standar operating procedure. Lebih dari sekedar SOP sebenarnya. SOP kan standar minimal sekali. Artinya ketika misalnya nanti Ida masuk ke dunia perhotelan dan akhirnya Ida nanti di sana berkarir di front office department gitu ya. Di satu sisi job desk-nya kelar, selesai, di satu sisi Ida memiliki nilai-nilai yang lebih dan diterapkan di dunia kerja, ya. Ini yang disebut dengan aset perusahaan. The human asset, dan ini orang-orang yang sangat bisa diprediksi bahwa perjalanan karirnya ke depan pasti akan baik. Ya, perjalanan karir ke depan pasti akan baik, artinya promosi-promosi sudah menunggu di depan mata dibanding mereka yang hanya bekerja
hanya berdasarkan atas job description saja atau bekerja di bawah job description saja. Jadi bekerja di hotel, di perusahaan-perusahaan swasta memang sangat dibutuhkan kemampuan-kemampuan seperti ini. Oke. Nah, sekarang baru saya nanya nih. Akhirnya setelah lulus dari SMK 3 Denpasar, Ida memilih Elizabeth Internasional ya. Iya. Oke. Gimana sih perjalanan Ida mengikuti perkuliahan vokasi di Elizabeth Internasional? Ceritakan dari awal sehingga mungkin akan ada inspirasi yang tumbuh bagi teman-teman yang nonton kita ini. Jadi dari pertama kali, Ida akhirnya memutuskan untuk kuliah di Elizabeth Internasional dan mengambil jurusan di Hotel Frontliner Communication dan Digital Marketing. Nah, menariknya Ida semasa kuliah, dari awal masuk itu memang sempat sambil bekerja juga nih Coach. Jadi awal-awal semester itu sebelumnya itu enggak untuk langsung bekerja sambil kuliah. Sebenarnya maunya fokus untuk di kuliah aja. Tapi seiringnya sambil nunggu waktu, itu kurang lebih ada 2 minggu deh untuk nunggu jadwal perkuliahan. Nah, itu muncullah niatan Ida untuk kenapa nggak coba ya cari-cari sampingan. Nah, ada tawaran dari teman buat untuk DW di salah satu hotel. Nah, ditawarin DW dan Ida mikirnya itu DW sebentar karena untuk Ida sambil nunggu jadwal perkuliahan nih Coach. Jadi sambil ngisi-ngisi waktu, kemudian Ida DW di salah satu hotel. Nah, itu DW-nya ternyata mereka nyari yang memang nanti bakal bisa lanjut di Departemen Food and Beverage. Ida di bagian Food and Beverage Admin. Nah, pada saat itu, pada saat tidak sebelum kuliah masih enjoy nih untuk ngejalaninnya. Tapi ketika sudah jadwal perkuliahan dimulai, which is Ida kan belum tahu nih untuk jadwal sendiri di Elizabeth seperti apa. Kemudian bagaimana nanti perkuliahannya, apakah nanti terbenturkah dengan pekerjaan yang Ida jalani sekarang. Dan itu Ida memang bingung banget mau pingin resign tapi nggak enak, tapi salah satunya Ida memang sudah harus komitmen nih karena Ida harus kuliah dan harus menjalankan selama 2 tahun. Dan di situ Ida mau nggak mau harus resign di tempat kerja Ida yang saat itu. Dan Ida ngomong sama dev head-nya, saya mohon maaf sekali, saya akan resign karena saya harus melanjutkan ke perkuliahan. Tapi di luar bayangan Ida dan di luar ekspektasi banget nih, Ida tidak diperbolehkan untuk resign dan mereka pun minta Ida buat tetap stay di sana. Tapi Ida bilang, Ida statusnya saat ini akan melanjutkan perkuliahan dengan jadwal yang seperti ini. Terus mereka bilang, ya udah nggak apa-apa, kamu lanjut sambil kuliah gitu. Jadi rutinitas Ida tiap hari pagi kuliah, kemudian pulang dari kuliah itu jam 3 itu udah standby di hotel dan sampai 9 jam itu sampai jam 12 dan begitu setiap hari Coach. Jadi sambil Jadi kuliah pagi terus sore kerja itu 8 sampai 9 jam, pulangnya jam 12 malam ya. Wow. Ini luar biasa. Pelajaran apa yang Ida bisa petik dari proses kuliah sambil kerja itu? Jadi pelajaran yang benar-benar Ida bisa petik gimana cara kita mengatur waktu sih Coach. Karena awal mula yang Ida nggak nyangka bakalan ragu banget, emang bisa ya nanti gimana schedule-nya, gimana segala macamnya. Tapi ketika Ida bisa memanage waktu itu benar-benar bisa terjalan dengan baik. Karena misalnya nih pagi kita kuliah, kemudian sore kita kerja, terus gimana di sela-sela break Ida di hotel itu Ida lakuin buat tugas gitu. Jadi semua bisa berjalan kok asalkan kamu bisa memanage dengan baik gitu Coach. Iya, kalau menurut saya mungkin juga tidak hanya di memanage waktu karena pagi kuliah sore kerja sebenarnya waktu kan tidak masalah. Yang menurut saya yang hebat dari sosok Ida yang boleh katakan pada saya itu mungkin usianya 20 tahun atau 19 tahun ya. Iya, 19 tahun. Iya, 19 tahun itu adalah
bagaimana menantang diri gitu ya. Karena kan sebenarnya bisa-bisa saja untuk meninggalkan pekerjaan itu dan fokus kuliah gitu ya. Apalagi tanggungan juga masih bisa minta sama orang tua juga kan gitu. Ada alasan untuk kita bilang saya ingin fokus kuliah dulu. Tapi Ida melakukan hal ini pasti ada motivasi. Saya pernah melakukan itu. Saya ketika kuliah dulu, saya kuliah, saya bekerja sambil saya membangun bisnis saya. Tiga. Makanya sering saya dibilang sama teman-teman, saya ini orang yang benar-benar nantang diri. Saya waktu itu bilang, ya saya tidak hanya memanage waktu, tetapi yang saya manage adalah bagaimana saya melawan ketakutan-ketakutan saya sebenarnya. Karena sebenarnya tidak nyaman. Ya kan, udah kuliah, ada kerja, ada coba bikin usaha. Sebenarnya kan nggak nyaman Benar dengan sekali. kondisi-kondisi seperti itu. Tetapi kita tetap bisa melakukannya karena kenapa? Karena satu, memang passion ada di sana. Ya. Terus yang kedua, eh, kita bisa recognize bahwa diri kita ini berbeda gitu ya. Berbeda dalam artian, ya ketika kita mampu menjalani tantangan-tantangan yang ada itu, selalu kita berpikir bahwa ketika satu fase ini tercapai, kita ingin eh, berjalan ke fase berikutnya, selalu nantang seperti itu. Jadi ketika misalnya diam tidak ada aktivitas, justru sesuatu yang aneh gitu. Ida mengalami itu nggak kira-kira? Mengalami coach pada saat itu. Jadi kayak uh, waktu dari jam tidur, kemudian gimana ya, kayak berubah jadinya kehidupan sehari-hari yang waktu dengan teman-teman, gimana caranya kita tiap hari buat harus standby di kampus biar nggak telat. Jadi gimana cara-caranya Ida buat atur buat istirahat juga. Jadi mengalami perubahan banget sih dari yang SMK itu masih bisa leha-leha lah bilang, tapi akhirnya masuk ke dunia kerja, dunia kuliah, yang which is semuanya harus match dan harus seimbang. Jadi mengalami banget sih, tapi itu menjadi uh, acuan atau pondasi yang kuat nih buat Ida ke depannya. Oh ternyata kayak gini loh, oh ternyata seperti ini ya dunia kerja, apalagi sambil kuliah. Jadi kayak berasa dari tantangan itu Ida bisa kok gitu. Iya, benar-benar. Ada kebanggaan gitu dalam diri ya. Iya benar Ada tuh. kebanggaan ketika kita bisa melewati fase-fase itu. Dan hebatnya lagi adalah berbagai macam prestasi berikutnya itu kan Ida bisa apa ya, bisa proof di sana. Kerja, kuliah, bekerja, di satu sisi masuk ke organisasi, di satu sisi punya profesi sebagai MC, di satu sisi hobinya nari, di satu sisi berprestasi di public speaking. Ini sesuatu yang menunjukkan bahwa hidup itu memang harus hebat gitu. Jadi ketika teman-teman lain mendengar cerita ini pasti terinspirasi bahwa kita hidup sekali harus hebat gitu ya. Benar. Terlepas apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, apapun passion kita, yang jelas ya memang harus melakukan yang terbaik gitu. Oke, Ida, lanjut ya, tadi belum kesampaian ceritanya. Gimana atmosfer perkuliahannya? Ketemu teman dari mana? Terus juga tantangannya seperti apa? Gitu. Coba cerita deh. Untuk di masa perkuliahan di sini tuh benar-benar enjoy banget sih coach. Kita tuh ketemu dengan berbagai teman dari daerah lain, kemudian terus Bukan hanya dari apalagi Bali ya. iya banyak banget yang nggak dari Bali, ada yang dari Palu, dari Makassar. Jadi which is yang kayak buat gimana kita menjalin komunikasi dengan mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka itu pasti berbeda banget kan. Nah di situ tantangannya sendiri buat Ida, apalagi Ida yang kuliah sambil bekerja, terus dapat tugas kelompok dari salah satu dosen. Nah, dari tugas kelompok itu gimana caranya kita buat memanage-nya, apalagi teman-teman kan banyak yang jauh-jauh nih tinggalnya. Di situ tantangan sendiri sih buat Ida buat manage juga waktunya. Kita apalagi sekarang udah ada dunia digital, kita bisa sambil ngerjainnya itu lewat digital, itu lewat Google Doc, begitu tetap kita sama-sama buat ngerjain kayak gitu, coach. Oke. Keseharian di kampus gimana sih kemarin?
seharian di kampus benar-benar fun, apalagi dosen-dosennya tuh nggak cuman dosen yang memang untuk ngajar teori, tapi benar-benar dosen yang punya pengalaman yang luar biasa sebelum-sebelumnya. Jadi buat nambah insight, kemudian terinspirasi juga oleh salah satu dosen di kampus yang benar-benar buat jadi perkuliahan semakin nyaman, kemudian apalagi dibarengin dengan dosen-dosen sebagai role model nih, gitu coach. Ya, Ida kan ngambil program Hotel Frontliner Communication and Digital Marketing. Ya. Kalau sekarang tantangannya ada muncul dari salah satu hotel, 5-star hotel, untuk hire Ida sebagai seorang frontliner, siap nggak? Siap sih coach pastinya. Siap ya, pasti siap. Terus yang kedua, kalau misalnya ada job MC nih, seperti yang sudah dilakoni di sebuah conference yang gede, siap nggak? Siap coach. Siap, berarti itu komunikasinya ya. Hotel frontlinernya siap, communication-nya siap. Terus kalau misalnya di hire sebagai content creator di departemen digital marketingnya, hotel digital marketingnya siap nggak? Siap coach, karena di kampus juga diajarin kan gimana kita untuk buat konten di sosial media, apalagi dibarengin dengan Mistika, salah satu dosen yang ngajarin English per konten, kemudian gimana kita buat konten, terus dengan caption yang menarik buat orang-orang tertarik, gimana kita ngatur feed, itu benar-benar komplit banget sih coach. Jadi buat nambah pengalaman juga. Iya, jadi hotel frontlinernya kalau dijawab siap nggak? Siap. Terus berbicara communication siap gitu ya. Terus bicara digital marketing siap. Karena semuanya all in one didapetin ya di Iya, kampus, benar banget, belajar gitu. Dan saya bangga sih, saya bangga banget punya mahasiswa yang benar-benar bukan karena kampusnya saja yang hebat gitu. Tapi memang ke mahasiswanya akhirnya terinspirasi dengan berbagai pola pembelajaran yang kita berikan. Kita punya isi talk, kita punya seminar-seminar, ya, dan benar. berbagai yang lainnya yang mungkin susah ditemukan mungkin di tempat lain gitu ya, yang memang benar-benar komprehensif banget, terintegrasi banget menjadi sebuah ekosistem pembelajaran yang menarik. Itu yang sering disampaikan kepada kita di Elizabeth International. Ida, punya role model nggak? Untuk role model punya pastinya coach. Punya. Siapa role modelnya? Untuk role model sendiri itu Mary Riana, karena Ida suka banget dengan coach-coachnya, kemudian terinspirasi sekali dengan beliau, karena beliau selalu menghadirkan, apalagi di zaman sekarang, inspirasi-inspirasi dari sebuah kata-katanya. Jadi itu yang membuat Ida terinspirasi, kemudian kisah-kisah inspiratifnya. Dengan kisah inspiratif beliau, kenapa Ida yang masih muda nggak bisa gitu. Jadi semua apapun itu pasti bisa dilakuin jika dibarengin dengan usaha, niat, dan kerja keras. Gitu coach yang Ida. Dari Riana ya. Ya, sosok yang sangat inspiratif banget. Dan memang kita harus punya role model untuk selalu dijadikan acuan gitu ya. Menarik sekali, Ida, ada pesan-pesan untuk teman-teman yang dengar obrolan kita sore hari ini. Mungkin Ida punya quote khusus atau pesan-pesan atau cerita atau apa saja. Baik, jadi mungkin buat teman-teman semua nih yang udah nonton, salah satu coach yang mungkin Ida bisa share buat teman-teman semua, if you never try, you never know. Jadi jangan takut untuk mencoba, karena ketika kita sebelum kita mencoba, kita nggak bakal tahu nih gimana resultnya. Jadi buat apapun itu yang sedang kamu lakukan, coba aja dulu, meskipun belum tahu hasilnya, karena kesempatan tidak akan datang 2 kali, seperti itu. Kesempatan tidak akan datang 2 kali. Ya. Jadi kalau kita nggak pernah mencobanya, kita nggak pernah akan tahu. Ya kan? Ya, saya punya prinsip yang sama. Jangan karena ketakutan kita terhadap hari esok, kita tidak melakukan apa-apa. Justru karena kita tahu apa yang harus kita lakukan hari ini, kita harus bertindak.
sehingga tidak ada penyesalan berikutnya. Sehingga misalnya dengan kita tidak bertindak, akhirnya kita kalah. Ya kan? Nah, oleh karena itu saya setuju dengan quote-nya Ida, if you never try, you never know. Kita harus coba, dan coba. Itu sebenarnya sebuah power, kekuatan, the power of repetition. Kekuatan mencoba, dan mencoba. Mengulang, dan mengulang. Untuk melatih otot-otot kita lebih kuat, untuk melatih semua kemampuan yang kita miliki, sehingga once ada kesempatan, kita siap untuk mengambil kesempatan itu. Kan ini yang disebut dengan hoki ya. Hoki itu kan bertemunya kesempatan dan persiapan. Ketika kesempatan itu ada dan kita siap, kita ambil. Tapi kalau kesempatan itu ada, tapi kalau kita sendiri nggak siap, lewat kesempatannya. Gitu. Benar sekali, Coach. Oke. Ida, ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin itu aja, Coach. Oke. Terima kasih Ida, obrolan yang sangat luar biasa sore hari ini. Ya, hampir 40 menit kita diskusi. Mudah-mudahan diskusi ini bisa menjadi sebuah inspirasi untuk teman-teman yang mendengarkan agar bisa meniru pola-pola dan langkah-langkah yang Ida lakukan sehingga berprestasi dalam banyak hal, berprestasi di bangku kuliah, berprestasi di dunia kerja, bisa mengutilize dan memonetize bahkan hobinya dan berbagai kegiatan-kegiatan yang lain. Dan saya juga belajar banyak di sini bagaimana kita mengelola waktu dan melihat semua proses yang ada sebagai sebuah tantangan untuk bisa dilewati. Oke, terima kasih Ida. Selamat sore. Salam sukses luar biasa. Teman-teman, demikian diskusi saya bersama Ida. Semoga diskusi ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih.